بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني. Para hadirin ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kami ingin melanjutkan keterangan tentang tema sentral kita, yaitu tentang batalnya syahadat, yang mana jika syahadat ini batal, maka seluruh amal yang kita lakukan termasuk sholat di dalamnya tidak perlu untuk dihisab, sehingga yang dihisab adalah orang-orang yang benar-benar beriman, imannya tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan, kemunafikan, sehingga syirik dan munafik inilah yang menyebabkan banyaknya, semoga Allah melindungi kita, banyaknya kaum muslimin, na'udzubillahi min dzalik, Allah yafat, yang batal syahadatnya. Para jamaah sekalian, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita, sehingga sedikit pun Allah tidak akan menilai amal-amal kita, sedikit pun tidak akan dipertimbangkan oleh Allah, sehingga hisab itu pun tidak berlaku bagi siapa saja yang melakukan kemunafikan dan kesyirikan. Nah, ikhwan fillah akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa pembatal syahadat yang paling utama yang masuk di dalam dua pembatal yang sangat berbahaya, yakni kesyirikan dan kemunafikan, tidak lain karena kepemimpinan, atau di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai proses hakimiyah, kekuasaan. Kekuasaan inilah yang dapat menyebabkan batalnya syahadat kaum muslimin. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua akibat daripada hakimiyah atau kekuasaan yang diikuti dan ditaati oleh kaum muslimin. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-71, Allah telah ingatkan kepada kita semua, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah satu hari nanti, al-yaum, pada hari itu, nad'u kulla unasim, akan kami panggil, akan kami bangkitkan setiap manusia, bi imamihim, dibangkitkan bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin mereka. Ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah, saya yakin mayoritas kaum muslimin hari ini mengalami situasi yang sangat buruk, situasi yang serba ambigu, yang tidak jelas apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di akhir nanti ini. Hampir semua kita mengalami situasi perasaan ambigu, perasaan yang carut marut, tidak jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka para jemaah sekalian, kami ingin sedikit menyampaikan sebagaimana telah kami sampaikan pada kajian hari Selasa atau hari apa itu yang kemarin sempat kosong, hari Sabtu kalau nggak salah, bahwa sesungguhnya kepemimpinan atau sistem yang berlaku atau hukum perundang-undangan yang diberlakukan terhadap manusia, maka manusia akan mengikuti perundang-undangan tersebut walaupun perundang-undangan itu melanggar hak-hak asasi manusia, apalagi melanggar hak-hak kaum muslimin, melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam, sehingga kaum muslimin pun contohnya hari ini merasa bingung. Hak-hak kaum muslimin tidak diberikan secara utuh, yang semestinya diperintahkan untuk udkhulu fis silmi kafah, yang semestinya kita ini berislam secara kafah, tetapi karena hak-hak dari kaum muslimin, yaitu berlakunya undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diberikan, ya, tidak diberikan oleh penguasa, dan yang diberikan kepada kita adalah berlakunya undang-undang atau perundang-undangan atau hukum yang dibuat seenak-enak perutnya. Maka inilah yang menjadi kegalauan kita semua para jamaah sekalian, ya. Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
udkhulu fis silmi kafah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam ini sesuai atau kompatibel dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Sehingga ayat ini walaupun satu paket di dalam ayat ini, yang pertama perintah dan larangan, yang pertama perintah dan kedua adalah larangan. Larangan adalah dua hal yang saling menjelaskan, saling menguatkan bahwa untuk berislam secara kafah, maka Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, ya. Jadi rezim yang tidak memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezim setan, ya. Itu yang mengatakan bukan saya. Saya kira juga para jamaah sekalian telah mendengarkan dalil-dalil seperti ini. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, mohon maaf ini sedikit informasi, bahwa para mubalik, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, telah banyak yang ditangkap karena menjelaskan persoalan-persoalan ini. Sehingga alasan untuk ditangkap itu kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan para ustadz, para mubalik yang menerangkan tentang lurusnya akidah, pentingnya di dalam meluruskan kalimat la ilaha illallah. Dan mereka hampir semua telah ditangkap para jemaah sekalian. Ini perlu informasi aja. Dan kelihatannya memang para pengamat politik, ya, saya hanya mengikuti saja, bahwa penguasa ini sudah mulai memasuki satu era otoritarianisme, ya, kekuasaan yang otoriter. Naudzubillah min dzalik. Ya. Artinya bahwa yang tadinya kekuasaan berdasarkan demokrasi, demokrasi adalah suara rakyat, adalah suara kebenaran, ya. Kemudian beralih hari ini menurut para pengamat politik hari ini mengarah kepada proses otoritarianisme, ya. Satu keputusan yang diambil berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan dari seluruh lembaga yang disebut trias politika, baik itu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, semuanya sudah satu suara. Sehingga apapun yang diambil keputusan oleh eksekutif atau pemerintah, dalam hal ini presiden, ya, semestinya itu merupakan suara demokrasi atau suara rakyat terbanyak, itu hampir sudah tidak berlaku. Ya. Kenapa demikian? Ya, dapat kita lihat para jemaah sekalian, bahwa suara di DPR hari ini konon sudah hampir 200 kepala, ya, yang isi otaknya itu adalah PKI, ya, begitu kata para pengamat. Hampir 200 isi kepala anggota DPR itu PKI, ya. Sehingga kalau itu dikatakan oleh pengamat para politik mengarah kepada otoritarianisme, itu mungkin ada benarnya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi para jemaah sekalian, yang perlu kita jawab adalah bagaimana kemudian kita hari ini, ya, dan bagaimana kemudian nasib anak-anak kita besok hari, ya. Karena hidup ini tidak lama para jemaah sekalian, sebentar saja. Dan bagaimana nasib kita ketika kita tidak tidak menisbatkan atau tidak menguatkan diri kita kepada Islam, bagaimana kemudian nasib kita? Maka hampir sama nanti dengan apa yang dialami oleh orang-orang Islam di zaman Rasulullah SAW yang sudah sholat, ya, tetapi tidak mau berpisah dengan kekuasaan tauhid, tidak mau berpisah dan tidak bersikap yang jelas terhadap kekuasaan tauhid. Artinya pada saat itu Mekah dikuasai secara kolektif oleh kabilah-kabilah yang ada di Mekah, baik itu Quraisy, Bani Hashim dan sebagainya, dikuasai oleh mereka, lalu dibuat kesepakatan, ya, sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah karena keislaman jika dibiarkan tinggal di Mekah, artinya kehidupan Islam terus berlangsung di Mekah itu sangat tidak kondusif, sangat tidak memberikan kenyamanan. Karena kasus-kasus pembunuhan, penangkapan yang dilakukan oleh rezim tauhid Mekah ketika itu sangat membuat resah, bahkan membuat ketakutan para kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya. Sehingga kemurtadan pun sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yafat, naudzubillah min dzalik.
Nah, para jamaah sekalian, maka perintah hijrah di dalam rangka untuk menegakkan Islam, agar Islam menjadi sebuah sistem yang dibangun berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memberikan kenyamanan dan rasa aman, ya. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang tinggal di Madinah, yang diberlakukan syariat Islam, mereka sangat tidak nyaman, tetapi mereka pun tidak ingin meninggalkan Madinah, karena di Madinah ternyata memang dari 24 perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah di dalam Piagam Madinah, ya, 24 diberlakukan, pasal-pasal 24 pasal tersebut diberlakukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Secara naluri mereka, naluri kekafiran mereka ini, mereka menolak. Tetapi karena mereka punya kepentingan untuk hidup di Madinah, ya, mereka mau menerima syarat-syarat yang diberlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat ke-29 tentang syarat mutlak yang harus diikuti dan ditaati oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani khususnya, yaitu Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, sebagai nabi dan sebagai rasul, sebagai utusan Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qatil wa qatil, yaitu perangi mereka Muhammad, ya. Mereka yang tidak, qatilul ladzina la yu'minu billah, mereka yang tidak beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada yaumil akhir, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan yang tidak mengharamkan, ya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan dengan kondisi hari ini para jamaah sekalian, ya, pemerintah ini tidak mengharamkan khamr, bahkan konon pabrik khamr ini terbesar, ya, terbesar di Asia Tenggara, yang ada di desa Ngoro. Ngoro itu Kabupaten Mojokerto, insya Allah. Tadinya pabriknya ada di Jalan Ngagel, ini pabrik bir terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia, dan Indonesia presidennya dikatakan ulil amri oleh sebagian kaum muslimin. Luar biasa nih Pak. Ini saya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya, tapi mari kita lihat perbedaan sistem yang diberlakukan oleh Allah, yaitu sistem khilafah dengan sistem yang berlaku hari ini. Kalau itu dikatakan ulil amri, maka sudah kami sampaikan pada kajian yang kemarin, ulil amri itu prosesnya jelas, ya. Dia dipilih oleh alul hali wal aqdi, yaitu sekumpulan ulama-ulama yang ahli agama, yang ahli syariat, untuk memilih yang disebut ulil amri. Itu yang memilih adalah para ulama. Rakyat tidak diberikan hak untuk memilih, rakyat hanya patuh pada ulama, ya. Maka perbedaannya ketika kita lihat sistem ini, yang katanya dikatakan sistem demokrasi ini, demokrasi itu adalah suara rakyat yang terbanyak, ya. Kebenaran itu ada di dalam rakyat, suara rakyat. Kalau suara rakyat itu menghendaki negeri ini menjadi negeri maling, maka negeri ini menjadi maling, ya. Bayangkan itu. Kalau suara rakyat itu menghendaki, menginginkan adanya syariat Islam, itu pun bisa, tetapi prosesnya harus dengan voting, begitu. Diambil suara yang terbanyak. Mana yang terbanyak? Mau menjadi maling atau menjadi orang jujur? Ya. Tentu para jamaah sekalian, kalau ini diserahkan kepada rakyat, tentu yang bermain adalah para cukong, ya. Kalau hari ini dikatakan sebagai apa namanya, orang yang memegang finansial, ya. Maka mereka yang memegang finansial, yang memiliki harta atau memiliki uang yang banyak ini bisa membeli suara rakyat. Dan itu sudah terjadi para jamaah sekalian, sudah berkali-kali. Ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Walaupun rakyat secara nyata menghendaki adanya pemerintahan yang adil dan jujur, tetapi suara itu kemudian konon katanya dimanipulasi di TPS-TPS, sehingga kematian hampir 1000 petugas TPS itu pun sampai hari ini tidak jelas juntrungannya dan penyelesaiannya. Naudzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah akhwatal iman, mari kita lihat perbandingan antara sistem khilafah, ya. Sistem khilafah ini dibangun dari sistem jamaah, ya. Al-jamaah, mana jamaah, ya. Al-jamaah berarti adalah sekumpulan manusia, ya. Sekumpulan kaum muslimin yang berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira hari ini sudah berapa orang yang berada di atas jamaah ini para jamaah sekalian, ya. Sangat sedikit sekali kalau kita lihat, kalau kita meneliti berapa manusia yang berkumpul
Kemudian dari jamaah itu ditegakkan Al-Quran dan Sunnah secara utuh, ya, tidak parsial. Ya. Walaupun itu nanti bersifat fluktuatif, sebagaimana di Irak waktu itu. Ya. Tahun 2009 ditegakkan Islamic State of Iraq atau Irak, Imarah Islamiyah Irak. Terjadi fluktuasi, terjadi perubahan-perubahan, pergantian. Kadang dikuasai oleh orang kafir, kadang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Maka sehingga orang yang berada di atas al-haq atau sekumpulan manusia kaum muslimin yang berada di atas hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai Taifah al-Mansurah, sebagai taifah atau kelompok orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciri-ciri mereka, kata Rasulullah, la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ta'tiyallahu bi amri wa ulaika kadzalik. Yang Rasulullah mengatakan bahwa mereka ini la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan madarat dari manusia manapun, ya. Dan mereka akan tetap seperti itu, dan mereka tidak mendapatkan madarat dari orang-orang yang berselisih dengan mereka, ya. Maka para jamaah sekalian, sehingga mereka yang meninggal atau wafat dengan kondisi di atas Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah taifah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Taifah itu maknanya adalah sekumpulan manusia yang tidak banyak, ya. Paling banyak itu 40 orang. Begitu kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Majmu' Fatawa, bahwa taifah al-mansurah, sekelompok orang itu bisa mereka terpencar, artinya tidak selalu bersatu. Mereka mungkin ada di pojok-pojok kampung, di ujung-ujung desa, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan mereka, mempertemukan mereka, karena mereka menginginkan tegaknya Al-Quran dan Sunnah di dalam satu naungan daulah Islamiyah. Maka ikhwan fillah, akhatul iman, rahiman rahimakumullah, jika kita sudah berazam, ya, jika kita memiliki niat untuk berlepas diri dari rezim yang otoriter ini, kemudian kita berniat untuk tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, fa insyaallah Allah akan pertemukan kita dengan kaum muslimin yang lain yang sama dengan kita, yang ingin menegakkan di dalam hatinya ada kekuatan ingin hidup di atas aturan-aturan Allah dan Rasulnya, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal, bahwa Allah yang akan menyatukan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum, ya. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa allafa baina qulubihim, ya. Allah berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi kita ini, bahwa Allah ingatkan kepada Rasulullah, dan dialah Allah saja, ya, allafa baina qulubihim, yang akan menyatukan hati-hati mereka, ya. Sehingga Allah ketika sudah melihat kebesaran hati kita, keinginan hati kita untuk lepas dari kungkungan tauhid, kungkungan rezim ini, Allah melihat kejujuran iman kita, bahwa kita ini sama sekali tidak nyaman, sama sekali tersiksa iman kita ini. Bukan tersiksa perut kita, bukan tersiksa urusan-urusan keduniaan kita, tidak, ya. Jadi tidak ada hubungannya iman itu dengan urusan perut dan fasilitas hidup, tidak ada, kecuali nyawa, ya. Jika nyawa itu sudah terancam, maka itulah disebutkan oleh para ulama sebagai batas daripada keterpaksaan, ya. Batas-batas keterpaksaan itu tidak ada hubungannya dengan sandang, papan, pangan, fasilitas hidup, tidak ada hubungannya, ya. Keterbatasan itu hanya pada persoalan nyawa. Maka sehingga ketika nyawa itu sudah terancam, sebagaimana Amr bin Yasir dan Bilal bin Rabah, ada dua model kata para ulama keterpaksaan itu, model Amr atau model Bilal, ya. Kalau Amr itu dia melihat ayah ibunya dibunuh, saudaranya dibunuh di depan mata kepalanya, sehingga dia pun lehernya sudah diletakkan pedang, ya. Sehingga ketika dia ditanya oleh orang-orang kafir, kau memilih mati ataukah kembali kepada agama nenek moyang, dan kau harus menghina Rasulullah SAW, ya. Maka Amr memilih lebih baik dia hidup, ya. Walaupun kemudian dia menangis bertemu Rasulullah, dia laporkan bagaimana peristiwa yang dia alami, ya. Kata Rasulullah bertanya dengan satu pertanyaan, bagaimana tentang hatimu ya Amr? Bagaimana hatimu ya Amr? Ya Rasulullah, hatiku masih tetap beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Salat belum turun, jihad belum ada, puasa belum diperintahkan, cuma kalimat la ilaha illallah saja.
Maka saat itu pun kata Rasulullah, wahai Amr, jika kau melakukan kebohongan terhadap mereka, seperti itu lagi 100 kali pun engkau tetap dalam keadaan iman. Ya. Karena hatinya jelas masih beriman, sementara nyawanya sudah terancam. Nah, bagaimana dengan kita kaum muslimin hari ini? Apakah nyawa kita terancam? Ataukah pekerjaan kita yang terancam? Ataukah hubungan relasi antara manusia terancam? Tidak. Tapi kenapa kemudian kita begitu taat dengan tauhid, begitu taat dengan aturan-aturan tauhid? Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwani fi din akhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka di dalam hal ini kami ingin sampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, bukan hadis, tapi ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, sunnatu wallahi sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal bid'atu ma faraqaha, wal bid'atu ma faraqaha, wal jama'atu wallahi mujama'atu 'ala al-haqq, mujama'atu 'ala al-haqq, wa inna qallu. Kata Ali bin Abi Thalib, sunnatu wallahi sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan sunnah itu demi Allah, kata beliau, sunnah itu hanya sunnah. Sunnah itu cara hidup atau jalan hidup, ya. Yang disebutkan cara hidup atau hidup di atas satu hukum, di atas satu aturan, wallahi hanya sunnah, hanya hukum yang diberlakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'ah, sementara bid'ah itu adalah ma faraqaha, apa yang menyelisihi, yang menyimpang dari sunnah tersebut, ya. Wal jama'atu, yang disebutkan al jamaah itu adalah wallahi mujama'atu ahlil haq, ya. Yang disebutkan jamaah itu ada dua maknanya, makna etismologi, makna bahasa, dan makna terminologi atau istilah bahasanya. Jika makna etismologi itu dimaksudkan, maka itu adalah kumpulan manusia, ya. Ada kumpulan manusia lalu berkumpul, itu disebut jamaah. Apakah di dalamnya itu nanti ada makan-makan atau ngobrol-ngobrol atau ngopi, itu masuk jamaah. Tapi dimaksudkan di dalam bahasa atau etimologinya, itu adalah perkumpulan atau sekumpulan manusia yang sedang berkumpul, yang melakukan suatu aktivitas, ya. Tetapi jamaah dimaksudkan secara terminologi syar'i, secara syariat, yaitu berkumpulnya manusia melakukan aktivitas hidup seluruhnya di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melakukan kehidupan dengan demokrasi, apalagi komunis, ya. Nah, sehingga antara komunis dengan al-jamaah ini hampir mirip para jamaah sekalian. Kalau komunis itu otoritarisme, dia melakukan otoriter, sehingga seluruh lembaga ini memiliki satu suara untuk memberikan atau menghasilkan hukum-hukum yang hukum itu sama sekali untuk mengikat hak-hak warga, ya. Sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah otoriter atau pemerintah komunis itu harus ditaati oleh semua manusia yang terikat di dalam satu teritorial wilayah. Katakanlah wilayah negara Indonesia ada 13.000 pulau katanya. Tapi tidak tahu sekarang sudah berkurang berapa itu. 13.000 pulau itu apakah masih utuh? Wallahu a'lam bishawab, ya. Katanya demikian. Jadi teritorial, ya, kaum bangsa Indonesia itu ada 13.000 pulau. Yang 13.000 pulau ini jika diberlakukan sistem komunis, maka seluruh rakyat harus taat. Beda dengan al-jamaah. Al-jamaah itu tegaknya Islam, tegaknya sunnah Rasulullah SAW, tegaknya Al-Quran dan sunnah di atas kehidupan kaum muslimin, ya. Sehingga jika pemerintah komunis itu melakukan kesalahan, dianggap tidak bersalah. Ada adigum seperti gini para jamaah sekalian. Ada adigum bahwa jenderal itu tidak pernah bersalah, ya. Bagaimana jika jenderal bersalah? Maka pasal 1 adalah jenderal tidak pernah bersalah. Jika melakukan kesalahan, pasal 2 mengatakan jika jenderal melakukan kesalahan, maka pasal 3 mengatakan kembali kepada pasal 1 bahwa jenderal tidak pernah bersalah. Ya, itulah komunis. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan fillah akhwatal iman, tidak dengan sistem khilafah atau jamaah. Jika pemimpin atau khalifah melakukan kesalahan, maka ada dua istilah yang diberikan di dalam ilmu yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah perilaku yang dikatakan sebagai mukaffirah, ya. Mukaffirah dan ghairu mukaffirah. Jika pemimpin atau khalifah
melakukan kesalahan yang itu masuk pada kategori mukaffirah yang menyebabkan batal syahadatnya, maka dia harus dimakzulkan. Ya. Jika pemimpin melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan batal syahadatnya, maka dia wajib untuk dimakzulkan, untuk diturunkan. Ya. Jika melakukan kesalahan yang disebut mukaffirah atau kekafiran, ya, atau yang disebutkan kufur bawahan istilahnya, kekufuran yang nyata, ya, yang menyebabkan seorang pemimpin itu harus dimakzulkan. Tetapi ada kesalahan yang tidak menyebabkan seorang pemimpin itu atau siapapun yang tidak menyebabkan batal syahadatnya. Nah, ini harus kita pahami para jamaah sekalian. Apa itu? Maka disebut oleh para ulama, oleh Tawus, ya. Tawus itu muridnya Ibnu Abbas, itu mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak menyebabkan batal syahadatnya, maka dosa-dosa itu disebut sebagai kufrun duna kufrin, atau dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, yang tidak menyebabkan dia menjadi kufur. Dan ini harus kita pahami para jamaah sekalian, sehingga kita jangan sampai terjebak pada pemahaman Khawarij. Kalau Khawarij itu semua dosa besar itu menyebabkan batal syahadatnya, padahal dosa besar itu ada dua. Dosa yang menyebabkan orang itu menjadi syirik, menjadi musyrik dan munafik, dan ini membatalkan syahadat. Ada dosa yang hanya atau tidak menyebabkan orang itu menjadi musyrik dan tidak menjadi munafik. Maka kemudian inilah yang disebut kufrun duna kufrin. Misalkan, ya, dia minum khamr, dia berjudi, dia berzina, ya. Ini tidak menyebabkan seorang itu batal syahadatnya, tidak, ya. Tetapi jika dia melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, misalkan nyebar kembang di perapatan, itu sudah syirik. Disebut syirik i'tiqad, ya. Syirik dengan keyakinan, bahwa keyakinan di perapatan ini sering terjadi kecelakaan, maka perlu saya sebarkan kembang di perapatan ini sehingga saya menjadi selamat atau orang lain menjadi selamat, begitu. Karena di perapatan itu sering ada gangguan-gangguan jin dan sebagainya. Ya, inilah kesyirikan. Ini yang paling rendah yang kita lihat, ya. Maka para jamaah sekalian, syirik yang paling besar adalah mengikuti hukum-hukum yang tidak berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Maka di dalam hadis ini orang-orang yang disebutkan al-jamaah, ya, yaitu wallahi mujama'atu ahlil haq wa in qalu, yaitu sekumpulan orang yang berada di atas sunnah Rasulullah, yaitu al-haq, ya, di atas kebenaran. Wa in qalu, walaupun sedikit, tetapi jika dia berada di atas Al-Quran dan sunnah, maka tidak perlu suara terbanyak untuk menentukan ini benar atau salah, ini cocok atau tidak. Tidak diperlukan pendapat-pendapat manusia. Yang penting sudah benar di atas Al-Quran dan sunnah, tidak perlu pengakuan, ya. Maka sehingga pemerintahan atau sekelompok, jika pemerintah itu belum tegak khilafah atau daulah Islamiyah, maka kita selaku kaum muslimin secara individual, ya, wajib untuk berjamaah. Artinya wajib kita ini satu sama lain untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah demi kepentingan kita sendiri, ya. Nanti dapat kita lihat di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Huzaifah bin Yaman. Rasul ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak bertemu dengan sekelompok manusia yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah? Maka kata Rasulullah, sikap yang pertama, fa'tazil tilkal firqa kullaha wa la anta adza bi asli sajar hatta yudhikakal mautu wa anta ala dzalik. Kata Rasulullah kepada Huzaifah bin Yaman yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti satu zaman saya tidak bertemu dengan kelompok atau manusia yang berjamaah di atas kebenaran, yang hidup di atas Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yang pertama kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullaha, maka tinggalkan firqah, ya. Karena firqah itu masuk pada kelompok bid'ah, kata Ali bin Abi Thalib tadi, ya. Maka bid'ah itu adalah apa yang menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi khilafah, menyelisihi kehidupan kaum muslimin yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Walaupun di situ ada nilai-nilai Islamnya, katakanlah ada pernikahan yang disingkat NTR, begitu ya. Ada lembaga hari ini disebut Departemen Agama, di bawahnya itu ada lembaga kantor urusan agama, ya. Yang diurusi cuma NTR, nikah, talak, rujuk, itu aja. Tapi urusan tentang bagaimana hukum kisos, bagaimana hukum rajam, itu tidak diakomodir oleh KUA. Nah, ini yang berbahaya para jamaah sekalian, jika bagian daripada Islam itu diambil, ya, diambil lalu diletakkan pada satu sistem bid'ah, ya. Maka sistem pemerintahan ini adalah sistem bid'ah. Kenapa? Karena menyelisihi
menyelisihi. Maka sebagian orang-orang yang selalu menarasikan bid'ah, sementara mereka yang mengaku pengikut salafus saleh ini justru berada di satu lingkup yang justru bid'ahnya lebih besar. Allahu Akbar. Ini yang berbahaya para jemaah sekalian. Maka sehingga harus kita bongkar ini ya. Dengan ilmu tentunya, dengan nas-nas atau dalil-dalil yang jelas ya, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga nampak jelas perbedaan bainal haq wal batil ya. Sebab kalau kemudian ini tidak dijelaskan, ayat yang berbunyi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah itu tidak mungkin ada. La yastawi, tidak sama. Ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama. Antara penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga itu tidak sama. Bagaimana kemudian kita memperlakukan diri kita agar kita tidak sama dengan penghuni-penghuni neraka? Ya hari ini di dunia ini itu penentuannya para jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah, kalau tidak bertemu dengan jamaah, kita tidak bisa berkumpul dengan orang yang sama-sama satu visi untuk menegakkan daulah Islamiyah, tidak satu visi untuk menegakkan Islam. Maka kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullah, maka tinggalkan seluruh firqa-firqa itu, tinggalkan pemerintahan tagut, tinggalkan seluruh pemerintahan yang ada ini, tinggalkan ya. Wala anta adza bi asli sajar, walaupun kamu menggigit, kamu hanya makan pohon, makan umbi-umbian kata Rasulullah. Walaupun kamu hanya makan itu saja. Hatta yudhikakal mautu, sampai datang kematian padamu wahai Hudzaifah bin Yaman ya, wa anta ala dzalika, dan kamu tetap seperti itu, tetap jangan berubah, tetap mustaqim, jangan berubah ya. Sebagaimana Yasir dan Bilal bin Rabah. Bilal itu sudah ditindih ya, ditindih badannya oleh batu ya, tapi dia tetap ahadun, tetap istiqomah, dia tetap mustaqim ya, walaupun tidak ada yang menolong, dia tetap ahadun. Mudah-mudahan kita seperti itu para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan hadis-hadis tentang perbedaan sistem khilafah dan sistem bid'ah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah amal kita karena ilmu yang kita praktekkan atau ilmu yang telah kita laksanakan. Semoga Allah memudahkan seluruh amal-amal kita ini dengan ilmu yang barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني